Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it. Marquez, saya janji membela diri di Mugello. Akhirnya pergi dengan 37 poin. Marc Marquez meraup poin penuh di Mugello, trek yang belum pernah ia menangkan sejak 2014, lebih dari 4.000 hari yang lalu, dan di mana pembalap Ducati MotoGP itu berkata, "Saya berjanji, saya datang untuk membela diri." Pembalap Spanyol ini meraih kemenangan ke-93, di lintasan yang sama di mana ia meraih kemenangan kejuaraan dunia pertamanya, di kelas 125 cc. Sebuah sirkuit di mana ia hanya pernah menang satu kali di kelas utama, 11 tahun silam. Namun tahun ini, Marc Marquez berada pada level fisik dan kemampuan membalap yang membuatnya makin dekat dengan tujuan utamanya, yaitu memenangkan kejuaraan dunia 6 tahun setelah yang terakhir, pada 2019. Luar biasa rasanya, hari ini bukan dengan warna merah, tapi untuk memakai warna ini di hari Ducati, di sirkuit Ducati, dengan 3 Ducati di podium, sangat penting bagi mereka dan juga bagi saya. Karena saya merasa menjadi bagian dari keluarga Ducatista dan saya sangat senang, ujarnya setelah merayakan kemenangan di depan para penggemar Ducati di lintasan. Saya sangat senang bisa meraih 37 poin di sirkuit ini. Kenyataannya adalah semuanya berjalan dengan baik. Kami bekerja lebih keras dan menderita lebih banyak daripada di Aragon. Kami bekerja lebih keras dan kami lebih menikmati dan menderita. Terutama di lap pertama, dengan pertarungan sengit dengan Pecco, yang datang dengan banyak keinginan. Saya ingin mengatur ban tetapi pada saat yang sama mereka menyerang saya dan saya ingin membiarkan beberapa lap berlalu. Tetap tenang dan mulai menerapkan kecepatan latihan. Sedikit lebih lambat karena lintasannya. Tetapi sangat senang bisa menang di sini di Mugello, tegasnya. Sekali lagi saingan utama ada di rumah. Sungguh, dia mengalami musim yang hebat, mengacu pada udaranya Alex Marquez, yang berada di urutan kedua dan kini tertinggal 70 poin. Tahun lalu ketika saya tiba di Ducati, saya telah menggunakan gaya yang berbeda di Honda selama 10 tahun, DNA Ducati tidak berubah, motornya bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tetapi Anda harus mengendarainya dengan ban belakang dan menjadi sangat baik, tanpa memaksa. Saya telah mengambil langkah-langkah kecil dan tahun ini saya telah menambahkan ekspresivitas pada manajemen balapan di lap-lap terakhir. Ia menjelaskan perkembangannya menjawab pertanyaan dari Jorge Lorenzo di Dazn. Saya sangat senang bisa menang di Mugello. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya datang dengan mentalitas bertahan dan kehilangan poin sesedikit mungkin. Tetapi kemarin, saya melihat bahwa saya bisa menang dan saya akan mencobanya. Pecco datang dengan keinginan yang besar, tetapi dalam hati saya terus mengatakan kepada diri sendiri bahwa balapan itu sangat panjang dan saya harus bersabar. Marc merayakan kemenangannya bersama penunggang Ducati di lintasan dan dengan timnya. Tetapi sekarang, ia ingin fokus pada minggu depan dan YP Belanda. Minggu depan kami akan menghadapi balapan di Belanda, sirkuit lain di mana kami harus berkonsentrasi penuh, memulihkan diri dengan baik karena ada prioritas dan kami tidak boleh ada gangguan untuk mencapai tujuan, tuturnya. Kini, dengan 70 poin di atas Alex dan 110 poin di atas Pecco Bagnaia, Marc bermain dengan aman. Salah satu tujuan di awal musim adalah memiliki selisih 37 poin. Jika terjadi kegagalan, kecelakaan, saya tidak suka menggunakannya seperti itu. Tetapi itu bisa terjadi dan memungkinkan Anda untuk tetap bertarung. Pertarungan dengan saudaranya sendiri. Saya tidak ingin melupakan siapapun, baik Pecco, Franco Morbidelli maupun Fabio Di Giannantonio, yang sangat cepat dan kejuaraan masih sangat panjang. Tetapi saat ini saingan terbesar saya ada di rumah, saya bekerja dengannya. Saya berlatih dengannya, saya tidur siang dengannya dan kami bersama sepanjang hari, katanya sebelum mengoreksi dirinya sendiri. Saya tidur siang dengannya tetapi secara terpisah Dia bercanda. Di motor, kami hampir tidur berhadap-hadapan dan kemudian kami bertarung dengan kecepatan 300 per jam di lintasan. Anda harus sangat menikmatinya karena ini benar-benar bersejarah. Bertarung di kejuaraan dunia dengan saudara Anda bukanlah hal yang normal. Biasanya ketika Anda memiliki saingan, Anda mencoba menyembunyikan hal-hal Anda secara rahasia. Tetapi dengan Alex kami saling mencintai dengan baik dan kami saling membantu. Di pagi hari kami berbicara tentang ban. Pada akhirnya, kami beruntung dia berada di tim yang hebat dan berkembang pesat. Dia menunjukkan kepada saya apa yang dia bisa dan Anda harus selalu percaya. Terakhir, Marc menunjukkan kedewasaannya saat ditanya apakah merayakan kemenangan dengan bendera Ducati adalah cara untuk memenangkan hati para penggemar Italia. Bisa saja dirayakan dengan bendera 93, karena itu adalah kemenangan 93. Tapi tidak perlu memprovokasi, lebih baik berbicara di lintasan,
memberikan 100%. Saya merasa tenang, nyaman, sepertinya saya berbicara seolah-olah saya berusia 60 tahun, tetapi dengan 32 tahun di kejuaraan dunia, saya sudah kembali dan ini, peluit, adalah bagian dari balapan, ungkapnya. Sementara itu, Marc Marquez beber alasan tiru selebrasi Jorge Lorenzo usai menangi MotoGP Italia 2025. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, membeberkan alasan dirinya meniru selebrasi khas Jorge Lorenzo usai memenangi balapan utama MotoGP Italia di Mugello. Menurutnya, selebrasi tersebut merupakan penghormatan kepada Ducati dan Ducatisti di kandang mereka. Marquez start dari pole dan harus berjibaku dengan sang tandem, Pecco Bagnaia, pada 6 lap pertama, bahkan beberapa kali bersenggolan. Alex Marquez juga meramaikan aksi rebutan kemenangan ini. Namun, pada lap 9, Marquez akhirnya menyalip kedua rider itu dan memimpin balapan hingga finish. Untuk menang lagi di Mugello, Marquez harus menanti 11 tahun dan 21 hari, karena sirkuit ini tak cocok dengan gayanya. Ia terakhir kali menang di trek ini dalam MotoGP Italia 2014, ketika membela Repsol Honda. Uniknya, Mugello adalah trek di mana Marquez meraih kemenangan perdananya di Grand Prix, yakni di IP125 2010. Hari yang sangat spesial, saya menang bersama Ducati. Menang di atas motor Italia bersama tim Italia di sirkuit Italia. Rasanya sangat istimewa. Sebab, pada Kamis, saya tidak mengira bakal menang karena sejak 2014, saya tidak pernah menang lagi, ungkap Marquez dalam program After the Flag di MotoGP.com. Mugello merupakan salah satu trek paling sulit bagi saya. Namun, tahun ini saya berkendara lebih baik dan tim saya memberikan yang saya butuhkan di sini. Saya pun bangga bisa membela warna merah di Italia, lanjut 8 kali juara dunia ini. Ini juga merupakan kemenangan ke-93 Marquez selama berkarier di Grand Prix, sesuai dengan nomor balapnya sendiri. Namun, alih-alih merayakannya dengan bendera 93 pada lap penghormatan, ia justru memilih mengusung bendera Ducati sebelum berhenti di tikungan Correntaio alias tikungan 12. Musim ini, tribun di tikungan Correntaio disulap menjadi Tribuna Ducati, di mana kursi-kursinya hanya boleh ditempati Ducatisti, penggemar Ducati. Marquez pun turun dari Desmosedici IP25-nya, lalu berlari ke arah gravel untuk menancapkan bendera Ducati di sana, mirip dengan selebrasi khas Jorge Lorenzo. Lorenzo diketahui kerap menancapkan bendera Lorenzo S-Land di sirkuit-sirkuit yang ia menangi sebagai penanda teritori. Marquez punya alasan mengapa ia meniru gestur ini. Saya melakukan selebrasi dengan gaya Lorenzo karena itu adalah tikungan Ducati, dan rasanya ini seperti teritori Ducati, ungkapnya. Saya memang sempat selebrasi dengan bendera 93 karena ini kemenangan saya yang ke-93. Namun, saya merasa sebagai bagian dari Ducati dan saya tahu kemenangan ini sangat penting bagi mereka. Bagi saya, ini hanyalah satu kemenangan tambahan, tetapi bagi mereka menang di Mugello sangatlah spesial, pungkas Marquez. Sementara itu, di Soraki, Marc Marquez sindir balik fans di Mugello. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025 disambut dengan cemooh dari fans. Pebalap Ducati Lenovo Team itu menyindir balik mereka. Marquez memutus dahaga kemenangan di MotoGP Italia pada race hari Minggu, 22 Juni 2025. Rider asal Spanyol itu keluar menjadi yang tercepat, mengungguli Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Di podium juara, Marquez kemudian dicemooh. Rider berjuluk The Baby Alien itu langsung meresponsnya. Juara dunia MotoGP 6 kali itu menilai seharusnya fans mendukung rider seperti Francesco Bagnaia, yang mewakili tuan rumah. Marquez menyebut mereka yang mencemoohnya bukan fans MotoGP sejati. Ini adalah tahun terbaik di Mugello, jujur saja. Karena sejak kemarin, saya merasa sangat baik. Saya ingin berterima kasih kepada Davide Tardozzi, karena kemarin dia sangat mendukung saya di podium itu, kata Marc Marquez kepada TNT Sports. Ini adalah olahraga dan kami menghormati semua keputusan, tetapi pada akhirnya, jika Anda adalah penggemar motor sejati, Anda dapat mendukung rider sendiri dan bersorak untuk Pecco Bagnaia, dan menyanyikan lagu untuknya. Dan itu bagus, saya akan menyukainya, karena dia adalah pahlawan di sini. Tetapi orang-orang yang mencemooh saya, mencemooh Alex Marquez, karena namanya Marquez, mencemooh bendera Spanyol karena saya orang Spanyol, itu tidak masuk akal. Mereka bukan penggemar MotoGP sesungguhnya, sindir Marquez. Selain race MotoGP Italia 2025, Marc Marquez juga berjaya di balapan sprint.
Rider berusia 32 tahun tersebut kini masih nyaman memimpin klasemen MotoGP dengan 270 poin.